Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Perlu dijelaskan, demi harta karun kekacauan, Istana Kongchen dapat menjadi musuh dengan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan alam-alam itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Istana Kongchen. Dari sini, kita bisa melihat kekuatan Istana Kongchen. Namun, pada awalnya, mereka sama sekali tidak melindungi Xiao Fan, dan memilih untuk menyerahkannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan alam Phoenix Langit dan alam naga ilahi. Dapat dikatakan bahwa di mata Istana Kongchen, nilai Xiao Fan jauh lebih rendah daripada harta karun kekacauan. Xiao Fan tidak menyalahkan Istana Kongchen atas pilihan ini. Dan tidak ada yang salah dengan memilih menipu Istana Kongchen. Xiao Fan, berhentilah menggunakan kata-kata manis untuk membingungkan kami di sini. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. 1. Serahkan harta karun kekacauan itu sendiri, dan kami akan melepaskanmu. Kedua, kami akan membunuhmu lalu mengambil paksa harta karun kekacauan itu darimu. Itu pilihanmu. Qin Wuhan berbicara dengan marah dan penuh niat membunuh. Bewahahaha, karena kamu ingin bertarung, ayo. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, dan auranya sendiri meledak. Kekuatan berbagai hukum meraung, mengguncang kota yang terbakar di sekitarnya menjadi kobaran api yang bergulung-gulung. Apa? Wajah Qin Wuhan dan yang lainnya berubah drastis. Ayo bertarung, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Xiao Fan ringan. Ayo serang bersama, teriak Qin Wuhan. Kekuatan anak ini aneh, kita tidak boleh meremehkannya. Beberapa kultivator ranah Shenlun di dekatnya mengangguk serempak, aura mereka meledak keluar, dan mereka mengikuti Qin Wuhan dalam menyerang. Duar, 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 duar. Daerah di dekatnya tiba-tiba runtuh dan retak. Xiao Fan, Qin Wuhan, dan yang lainnya bertarung hingga matahari meredup. Kota api yang mengerikan itu berguncang, dan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Hamfet sialan, kenapa dia begitu kuat? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin anak ini begitu kuat? Dia baru di ranah Jingtian. Sialan, kita tidak boleh membiarkan dia lolos, geram Qin Wuhan. Sialan, wajah Qin Wuhan memucat, ia memegang pisau merah darah yang dipenuhi pola api di tangannya, ia menebasnya dengan satu tebasan, menghancurkan dunia. Hehehe Qin Wuhan, kamu meremehkanku dan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Xiao Fan berbicara dengan ringan, lalu meninju dengan santai. Kekuatan pukulan itu melenyapkan kekuatan pedang mengerikan Qin Wuhan. Terlebih lagi, pukulan Xiao Fan menyebabkan Qin Wuhan memuntahkan darah dan terpental mundur. Kenapa kamu begitu kuat? Wajah Qin Wuhan menunjukkan kengerian. Pada saat yang sama, beberapa kultivator ranah Shenlun lainnya juga menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghadapi Xiao Fan, tetapi dia bukan tandingan Xiao Fan dan dengan mudah ditekan olehnya. Hehehe, bukannya aku kuat, tapi kamu terlalu lemah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya, ia merasa bahwa Qin Wuhan dan yang lainnya sangat bodoh. Jelas ada alam dewa abadi, tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya dan menganggap harta karun kekacauan adalah hal yang baik. Kalau Istana Kongchen benar-benar mendapatkan harta karun kekacauan, maka alam dewa abadi akan jadi yang pertama tidak melepaskannya. Aku sialan, teriak Qin Wuhan dengan marah, ia mengorbankan masa hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya dan menyerang Xiao Fan lagi. Hehehe Qin Wuhan, apa kamu belum mengerti? Xiao Fan tertawa dingin. Apa maksudmu? Teriak Qin Wuhan dengan marah. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku sama sekali, kata Xiao Fan dengan tenang. Ketika kata-kata ini keluar, hati Qin Wuhan terguncang, tetapi amarah di matanya semakin membara. Mati, mati, mati. Qin Wuhan meraung, bergegas mendekati Xiao Fan, dan menebasnya dengan pisau yang mengerikan. Ayo, Xiao Fan meraung, dan zirah emas muncul di sekujur tubuhnya. Xiao Fan tidak bergerak sama sekali,
dan hanya mengandalkan zirahnya untuk menangkis serangan pedang Qin Wuhan. Ia selamat dan sehat, tanpa cedera, apa? Wajah Qin Wuhan tiba-tiba berubah. Qin Wuhan, aku baru saja mengatakan bahwa kamu sekarang terlalu lemah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu pantas mati. Qin Wuhan meraung, dia menebas Xiao Fan dengan ganas, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Fan sama sekali. Hehehe Qin Wuhan, apakah kamu merasa putus asa? Xiao Fan mencibir dan meninju pada saat yang sama. Pukulan ini menembus tubuh Qin Wuhan dan sekaligus menghancurkan kota di sekitarnya. Xiao Fan tidak meneruskan serangannya pada Qin Wuhan, tetapi hanya melihat tubuhnya pulih seperti sedia kala pada serangan sebelumnya. Xiao Fan tidak mencampurkan serangan apapun yang dapat membuat jiwanya sirna. Kamu sialan, wajah Qin Wuhan memerah, dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Sekarang aku tidak bisa menyakiti Xiao Fan sedikit pun. Beberapa kultivator ranah Shenlun di sana tidak berani bergerak saat ini. Dari pertarungan dengan Xiao Fan tadi, mereka telah menyadari ketidakberdayaan dan ketidakberartian mereka sendiri. Mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Fan, bahkan jika Xiao Fan menginginkannya, mereka bisa mati di sini kapan saja. Hehehe, aku tidak punya niat jahat. Aku ingin pergi sekarang. Apa kamu masih ingin menghentikanku? Xiao Fan mencibir dan menatap Qin Wuhan dan yang lainnya. Aku pergilah. Qin Wuhan menghela napas dan mencoba menenangkan dirinya. Hehehe, tentu. Xiao Fan tersenyum tipis, lalu sosoknya menghilang. Dalam pertarungan tadi, Xiao Fan tidak menggunakan jurus apapun selain zirah emas. Setelah Xiao Fan pergi, ada gelang binatang spiritual di tempat Xiao Fan baru saja berdiri. Setelah Qin Wuhan dan yang lainnya menemukannya, mereka pergi untuk memeriksanya dan melepaskan orang-orang yang dikirim oleh Istana Kongchen ke wilayah Bintang Hongtian. Setelah mereka dibebaskan satu persatu, wajah mereka berubah gratis. Tuan Qin. Di mana tempat ini? Di mana Xiao Fan? Xiao Fan sudah pergi. Qin Wuhan menghela napas, wajahnya pucat pasi. Ekspresi beberapa kultivator ranah Shenlun lainnya juga sangat buruk. Pertarungan dengan Xiao Fan barusan belum menghilangkan rasa terkejut di hati mereka. Monster seperti itu akan sangat hebat jika dia masih berada di alam Kongchen. Seseorang mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ya, dengan kekuatannya, tak lama lagi seluruh langit dan bumi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Beberapa orang juga angkat bicara, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Sekelompok orang yang terbebas dari gelang binatang spiritual saling berpandangan dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Qin Wuhan dan yang lainnya. Pada saat ini, Xiao Fan sangat cepat. Setelah melepaskan diri dari rintangan Qin Wuhan dan yang lainnya, ia dengan cepat tiba di medan perang surgawi alam Kongchen. Semua orang di alam Kongchen tercengang. Mereka semua merasakan aura yang mengerikan dan kuat. Saat mendongak, mereka melihat Xiao Fan. Itu Xiao Fan. Jia Yu menggosok matanya, rahangnya hampir ternganga karena terkejut. Di sampingnya, orang-orang yang juga mengenal Xiao Fan semuanya tercengang. Xiao Fan, kenapa dia ada di sini? Ya, kenapa dia ada di sini? Ya Tuhan, apakah dia benar-benar Xiao Fan? Semua orang yang melihat Xiao Fan tercengang. Xiao Fan berdiri di atas kam dengan senyum tipis di wajahnya. Banyak harta karun alam dan senjata spiritual berharga muncul di tangannya, dan ia melemparkannya begitu saja. Senjata spiritual dan harta karun alam ini berada di tangan beberapa orang yang dikenal Xiao Fan setelah beberapa saat. Qian Daoling, Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, dan bahkan Jia Yu juga. Orang-orang ini semua tercengang, menatap kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan berbagai senjata spiritual di hadapan mereka, dan mereka pun linglung. Semuanya, hati-hati. Terdengar suara tawa yang keras, dan sosok Xiao Fan pun menghilang. Masih belum diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Fan akan pergi kali ini, dan dia tidak akan kembali kecuali ada hal lain.
yang terjadi di alam Kongchen. Oleh karena itu, memberi orang-orang ini beberapa sumber daya kultivasi dan senjata spiritual adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya. Dia tidak memutuskan hubungan dengan Istana Kongchen, dan demi dia, para petinggi Istana Kongchen tidak akan mempersulit mereka. Bahkan dengan sumber daya yang baru saja diberikan, tak seorang pun akan terpikir untuk mengambil keuntungan dari ini. Xiao Fan, kamu jangan pergi. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Semua orang yang menerima hadiah dari Xiao Fan sangat gembira. Bahkan Gong Xiao dari Kam 73 pun menerima sumber daya dari Xiao Fan. Di bawah tatapan orang banyak yang terkesima, Xiao Fan meninggalkan medan perang surgawi alam Kongchen. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di luar medan perang, aura yang kuat muncul, dan Xiao Fan tidak mengubah penampilannya, jadi dia segera ditemukan oleh sekelompok orang dari alam itu. Mereka memandang dengan takjub, dan saat melihat Xiao Fan, mereka semua merasa ngeri. Dia Xiao Fan. Xiao Fan, Xiao Fan keluar. Ya Tuhan, itu benar-benar Xiao Fan. Ketika orang-orang dari berbagai alam melihat Xiao Fan, wajah mereka berubah drastis dan mereka menunjukkan tatapan serakah. Xiao Fan, serahkan harta karun kekacauan. Xiao Fan, serahkan harta karun kekacauan. Xiao Fan, di mana harta karun kekacauan? Sekelompok orang berbicara satu demi satu, termasuk lebih dari selusin kultivator ranah Shenlong. Mereka semua sangat agresif dan mengunci aura Xiao Fan. Hehehe, harta karun kekacauan. Apa hubungannya dengan kalian? Xiao Fan mencibir dan melihat sekeliling, di antaranya ia melihat sosok Long Yong. Xiao Fan, berikan aku harta karun kekacauan, teriak Long Yong dengan marah. Setelah melihat Xiao Fan, pikirannya pun kacau. Hehe, maaf, ayah mertua, aku tidak bisa memberikannya padamu. Xiao Fan tersenyum tipis. Mendengar ini, Long Yong menjadi semakin geram dan mengamuk. Kamu mempermalukanku. Ini aku tidak mempermalukanmu. Lagi pula, benda ini bukan milikku sekarang, dan kalaupun ada di tanganku, aku tidak akan bisa memberikannya padamu. Benda ini tidak diketahui, dan kaum tidak bisa menyimpannya, kata Xiao Fan ringan. Long Yong, berhenti bicara omong kosong dan beritahu medan perang untuk mengirim orang-orang untuk memblokir area. Seorang kultivator ranah Shenlong dari alam naga ilahi berbicara. Wajah Long Yong tampak muram. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk dan mengeluarkan slip giok untuk komunikasi. Xiao Fan, serahkan harta karun kekacauan ke alam naga ilahi. Setelah itu, aku akan bergabung dengan alam naga ilahi dan dilindungi oleh alam naga ilahi. Bagaimana? Setelah Long Yong menyampaikan pesannya, ia berbicara dengan suara yang dalam. Terima kasih atas kebaikanmu, ayah mertua. Sayangnya, aku tidak bisa menyetujuinya, kata Xiao Fan ringan. Kamu sialan. Long Yong sangat marah. Dia berniat melindungi Xiao Fan tapi pihak lain tidak mengerti maksudnya. Xiao Fan, hari ini adalah hari kematianmu. Di sampingnya, seorang kultivator dari alam Phoenix Langit berbicara dengan marah. Pada saat yang sama, beberapa kultivator dari alam yang belum pernah dilihat Xiao Fan berbicara dengan marah. Xiao Fan, kamu masih sangat muda, tapi kamu begitu sombong. Kamu benar-benar kurang disiplin hari ini. Atas nama orang tuamu, aku akan memberimu pelajaran. Seorang kultivator dari alam bermata 8 berbicara dengan suara dingin. Para kultivator alam bermata 8 memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa. 8 mata mereka mampu melihat menembus kehampaan. Hehehe, kamu mau memberiku pelajaran atas nama orang tuaku? Hanya kamu. Xiao Fan mencibir. Beraninya kamu begitu lancang. Kultivator dari alam bermata 8 itu meraung marah, ia menyerang dengan ganas, sosoknya lenyap seperti hantu. Detik berikutnya, ia sudah berada di depan Xiao Fan. 8 mata di kepalanya memancarkan cahaya aneh, dan 8 cahaya mengerikan muncul, berniat untuk menindas Xiao Fan seketika. Di dekatnya, Long Yong merasa ngeri melihat pemandangan itu. Khawatir kalau terjadi sesuatu pada Xiao Fan.
Ekspresi para kultivator dari alam lain di dekatnya berubah drastis. Mereka semua khawatir alam bermata delapan akan menjadi yang pertama menekan Xiao Fan. Namun, pada saat ini, hehehe, beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan trik sepele seperti itu. Xiao Fan tersenyum tipis dan melancarkan tinjunya. Pukulan ini mengandung kekuatan banyak hukum, dan menghancurkan kepala kultivator dari alam bermata delapan itu menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Kedelapan mata itu meledak pada saat yang bersamaan. Semua orang di sekitar tercengang, apakah Xiao Fan sudah menjadi begitu kuat sekarang? Satu pukulan saja dapat menghancurkan kepala seorang kultivator ranah Shenlun. Setelah kepala kultivator dari alam delapan mata itu hancur berkeping-keping, tubuhnya yang berlumuran darah dengan cepat mundur baru setelah 10 tarikan napas, kepalanya kembali normal. Sialan, mata kultivator dari alam delapan mata dipenuhi ketakutan dan jantung berdebar-debar. Pukulan Xiao Fan barusan disertai dengan kekuatan yang dapat memusnahkan jiwanya. Jika dia terkena serangan mengerikan ini beberapa kali lagi, kemungkinan besar dia akan binasa sepenuhnya, tidak dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Hehehe, lumayan. Siapa yang akan bertindak selanjutnya? Xiao Fan tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, siap bertarung. Sialan, anak ini bukan masalah sepele, ayo kita bersatu dan hancurkan dia dulu, baru kita bahas cara membagi harta karun kekacauan. Kalau anak ini kabur begitu saja, harta karun kekacauan akan hilang lagi. Kultivator dari alam bermata delapan itu meraung. Aku setuju. Kami dari alam raksasa tidak keberatan. Kami juga para kultivator di berbagai alam di sekitar berbicara satu demi satu, masing-masing dari mereka agresif dan memancarkan aura yang menakutkan. Ekspresi wajah Long Yong tampak jelek dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Faktanya, Xiun telah menghubungi Long Yong secara diam-diam dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti Xiao Fan, jika tidak, dia tidak akan menganggapnya sebagai ayah lagi. Long Yong tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini, ia merasa lebih buruk daripada siapapun. Long Yong akhirnya mengerti perasaan bahwa anak perempuan tidak bisa dikurung di rumah saat mereka dewasa. Haha, mau bertarung? Kalau begitu, ayo bertarung, kalian semua bersatu. Xiao Fan tersenyum tipis, tampak arogan dan mendominasi. Para kultivator di dekatnya sangat marah. Mereka telah menghubungi alam masing-masing dan sekarang mencoba menekan Xiao Fan. Maju! Teriak kultivator dari alam bermata delapan itu. Semua kultivator di dekatnya menyerang bersama-sama. Serangan dari berbagai kultivator ranah Shenlun memenuhi langit, menyerbu ke arah Xiao Fan dengan momentum besar. Ayo! Xiao Fan meraung, dan zirah emas semangat juang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, baju sirah pembunuh naga muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga tidak menyembunyikan keahliannya, dan 3 klon miliknya muncul dalam satu tarikan napas, masing-masing memegang senjata spiritual dan bertarung secara terpisah. Ekspresi orang-orang di dekatnya tiba-tiba berubah. Duar, 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 duar. Ketika perang meletus, Xiao Fan menunjukkan kekuatan yang luar biasa sendirian, dan sekelompok kultivator ranah Shenlun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Fan. Kenapa dia bisa sekuat itu? Sialan, kekuatan macam apa yang dimiliki anak ini? Dia baru di ranah Jingtian, bagaimana dia bisa sekuat itu? Long Yong, berhentilah menonton kesenangan dan ikut bertindak juga. Di dekat situ, pertempuran hebat terjadi, dan aura mengerikan melonjak. Saat itu, Long Yong sedang menonton keseruannya. Aku Long Yong tertegun dan pura-pura tidak mendengar. Kultivator dari alam naga ilahi lainnya, saat melihat Long Yong seperti ini, sangat marah hingga ia hampir muntah darah. Xiao Fan juga terhibur. Jika Long Yong bertindak, Xiao Fan akan berada dalam situasi yang sulit. Pertarungan terus berlanjut. Bahkan gabungan kekuatan para kultivator ranah Shenlun tidak dapat menandingi Xiao Fan. Napas mereka satu persatu tersengal-sengal, dan tubuh mereka dihancurkan oleh Xiao Fan.
Mereka kemudian menggunakan teknik rahasia dan mengeluarkan jurus pamungkas untuk menyerang Xiao Fan. Namun, hasilnya sama saja seperti sebelumnya, sama sekali tidak berguna dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fan merasakan aura kultivator dari alam Kongchen. Bala bantuan sudah tiba, gumam Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas. Efek yang diinginkannya telah tercapai. Kekuatan mengerikan dari 5 elemen terpancar dari tubuhnya, melahap semua kekuatan hukum di sekitarnya. Mati. Xiao Fan meraung marah, dan petir bergemuruh menyambar dari ujung alam semesta. Xiao Fan menggunakan kekuatan hukum atribut petirnya sendiri untuk menarik kekuatan asli medan perang surgawi dan mengeluarkan petir hukuman ilahi. Saat petir ini muncul, semua orang di dekatnya tercengang oleh kilatan petir. Tubuh mereka hancur satu demi satu, dan mereka sama sekali tidak dapat menahan petir ini. Hehehe, aku pergi, ayah mertua. Xiao Fan tersenyum tipis, melemparkan cincin penyimpanan ke Long Yong, dan sosoknya pun menghilang. Long Yong tertegun, tetapi setelah memeriksanya, dia sangat gembira. Ada darah emas yang belum digunakan Xiao Fan. Anak baik bijaksana. Long Yong mengangguk gembira. Sudah sepantasnya dia tidak menyerang. Menantu laki-laki ini sangat murah hati ketika bertindak. Long Yong sangat puas. Long Yong, apa yang kamu tertawakan? Kultivator lain dari alam naga ilahi, setelah memulihkan wujud fisiknya, terbang di depan Long Yong, geram dan sangat marah. Apa yang baru saja diberikan Xiao Fan padamu? Hehehe, bukan apa-apa, hanya hadiah kecil dari menantuku. Long Yong tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Long Yong, kultivator dari alam naga itu hampir mati karena marah. Long Yong benar-benar memanggil Xiao Fan sebagai menantunya di tempat seperti ini. Setelah Xiao Fan pergi, sekelompok kultivator ranah Shenlun menjadi marah dan mengejarnya dengan aura mereka yang meledak-ledak. Baru saja mereka semua menggunakan aura mereka sendiri untuk mengunci Xiao Fan, dan sangat sulit bagi Xiao Fan untuk melarikan diri dari mereka. Tetapi kemudian, Xiao Fan memotong aura mereka yang terkunci dan menggunakan teknik rahasia untuk menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Sekelompok kultivator itu semua terkejut, darah mereka mendidih dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Sial, trik macam apa yang dilakukan anak ini? Aku tidak tahu dia benar-benar bisa melawan kita. Sialan, kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos. Benar, ayo terus kejar. Sekelompok kultivator itu marah dan terus melepaskan aura mereka dan mengejarnya. Sayang sekali Xiao Fan begitu cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap mata. Mereka kehilangan Xiao Fan dan tidak dapat menemukan jejaknya. Sialan, apakah dia berhasil lolos? Sialan, bagaimana dia bisa lolos? Bodoh, kalaupun kamu berhasil menghentikannya tadi, aku bisa mengalahkannya. Sekelompok kultivator yang telah kehilangan jejak Xiao Fan berbicara dengan marah dan saling menyalahkan. Mereka sekarang terlalu lemah di hadapan Xiao Fan. Pada saat ini, puluhan dewa tiba, masing-masing dengan aura yang menakutkan dan ekspresi dingin. Di mana Xiao Fan? Salah satu dewa bertanya dengan dingin. Lolos, kata kultivator dari alam bermata 8. Mendengar ini, para dewa menjadi sangat marah. Mereka saling memandang dan mengejar. Para kultivator dari alam lain tercengang. Seseorang dari alam bermata 8 menanggapi kata-kata klan dewa. Kenapa kalian menatapnya seperti itu? Kultivator dari alam bermata 8 itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala sedikit. Setelah beberapa saat, para kultivator dari alam lain juga bergegas datang dan menanyakan keberadaan Xiao Fan satu persatu. Dia lolos, dia berhasil lolos. Semua orang mulai berbicara. Dan orang-orang yang datang untuk mendukung mereka menjadi marah dan terhina, dan melompat karena marah. Itu harta karun kekacauan. Bagaimana dia bisa lolos? Kenapa kamu menyalahkan kami untuk ini? Aku tahu seberapa hebat orang itu dalam bertarung. Lagi pula aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku saja yang bertarung kalau aku mau. Perselisihan sengit terjadi di dekat sana,
dan mereka baru saja merasakan secara langsung betapa hebatnya Xiao Fan. Sialan, setelah perselisihan itu, orang-orang di dekatnya pergi satu demi satu. Karena Xiao Fan telah muncul, sekarang adalah waktu terbaik untuk menemukan Xiao Fan. Dan pada saat ini, Xiao Fan telah mengubah penampilannya dan berada jauh dari alam Kongchen. Hehehe, cari saja dan lihat berapa lama kalian bisa menemukannya, gumam Xiao Fan. Ia sangat cepat, dan kali ini tempat persembunyiannya berada di luar klan Tanduk Petir. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di luar klan Tanduk Petir. Ia membuka sebuah gua, diam-diam masuk, memasang penghalang, dan mulai berlatih. Aku harus bekerja lebih keras. Xiao Fan menghela napas dan perlahan menutup matanya. Sekarang Ye Miaoyin dan yang lainnya telah dibawa pergi olehnya. Xiao Fan tidak lagi memiliki kekhawatiran dan dapat berlatih dengan tenang. Setelah itu, Xiao Fan punya musuh baru, yaitu alam dewa abadi. Diagram bintang ada di tangannya, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan membiarkannya hidup. Xiao Fan mengolah tubuhnya sementara jiwanya memasuki alam diagram bintang. Hehehe, rasanya aneh sekali, gumam Xiao Fan sambil berdiri di depan altar. Sebelumnya, dialah satu-satunya yang ada di diagram bintang, tetapi sekarang, begitu jiwanya kembali ke diagram bintang, dia dapat merasakan aura yang dikenalnya. Saat ini, alam diagram bintang sangat hidup. Di bawah kepemimpinan beberapa klon sumber, Kyushu telah menata wilayah baru dan membangun Kyushu baru, yang bahkan lebih megah dari sebelumnya. Adapun kekuatan lainnya, mereka bahkan pernah beberapa kali berperang satu sama lain untuk memperebutkan wilayah. Namun, klon sumber Xiao Fan muncul dan menghentikan mereka. Pada akhirnya, klon sumber yang angkat bicara dan meminta mereka membagi wilayah secara merata. Kini, kekuatan masing-masing pihak sudah mulai terbentuk. Energi spiritual di sini kaya, dan kekuatan asli wilayah bintang Hongtian telah ditelan oleh diagram bintang, jadi lingkungan di sini lebih cocok untuk kultivasi mereka. Xiao Fan sebelumnya telah memberikan sejumlah besar sumber daya kepada para kultivator Kyushu. Sekarang, masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa dan berlatih keras siang dan malam. Terutama Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin dan lainnya. Mereka berlatih siang dan malam, berharap bisa keluar dan membantu Xiao Fan sesegera mungkin. Mereka tidak bisa hidup di bawah perlindungan Xiao Fan selamanya. Setelah Xiao Fan merasakan ini, dia tersenyum dan jiwanya memasuki kondisi kultivasi. Sekarang, Xiao Fan tidak perlu lagi menghancurkan bintang-bintang di diagram bintang. Selama Xiao Fan memiliki metode latihan yang cocok untuknya, diagram bintang akan diberikan kepadanya untuk berlatih. Baiklah, karena banyak aturan yang bisa dilanggar di masa lalu, bolehkah aku mengajarkan sebagian keahlianku? Xiao Fan bertanya pada diagram bintang. Ya, silakan saja, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa teknik-teknik ini tidak tersedia di dunia luar. Kalau disebar, mau akan ditemukan oleh alam dewa abadi jauh lebih cepat. Diagram bintang mengingatkan. Hehehe, apa yang kamu takutkan? Cepat atau lambat mereka akan mengincar kita. Xiao Fan tersenyum tipis ketika diagram bintang memilihnya. Xiao Fan sebenarnya ditakdirkan untuk bertarung melawan alam dewa. Terlebih lagi, Xiao Qing, Xiao Li dan yang lainnya tidak akan meninggalkan alam diagram bintang, jadi mereka aman untuk sementara waktu. Baiklah, baguslah kamu punya kesadaran ini. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Suara diagram bintang terdengar ringan. Jarang sekali melihatmu begitu terus terang, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kapan aku pernah tidak berterus terang? Nah, katakan. Suara diagram bintang yang tidak puas terdengar di telinga Xiao Fan. Kamu selalu berterus terang. Xiao Fan mengangguk tegas. Lakukan apapun yang mau. Diagram bintang tidak peduli dengan Xiao Fan. Terima kasih. Xiao Fan tersenyum, dan sesaat kemudian, jiwanya menghilang dan langsung pergi ke Kyushu. Melihat Kyushu baru, wajah Xiao Fan menunjukkan kepuasan. Tidak buruk dibangun. Dengan sangat baik, sebuah suara yang tak dapat dijelaskan muncul, dan semua orang di Kyushu tertegun sejenak. Mereka semua memandang.
Yang mulia Kaisar Suci, Yang mulia Kaisar Suci, mengapa kamu ada di sini? Apakah itu kamu, Yang mulia Kaisar Suci? Semua orang tercengang dan membungkuk pada Xiao Fan satu persatu. Kalian sibuk. Xiao Fan tersenyum dan jiwanya menghilang. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di Aula Kyushu. Pada saat ini, Xiao Li, Zhao Wuji, dan Ye Chang semuanya ada di sana. Suara gaduh dari luar tadi membuat mereka semua tercengang. Sekarang, aura jiwa Xiao Fan tidak dapat dirasakan oleh orang-orang di alam diagram bintang. Bagaimana kabar Kyushu akhir-akhir ini? Xiao Fan tersenyum tipis, dan sosoknya muncul di Aula Kyushu. Xiao Li, Zhao Wuji, Ye Chang. Semua orang tercengang dan menatap Xiao Fan. Ada apa dengan? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Xiao Fan. Yang mulia, bisakah kamu tidak begitu menakutkan? Aku sudah tua. Zhao Wuji menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang tua memerah. Xiao Fan. Benar sekali, Xiao Fan, bisakah kamu memberi kabar sebelum kamu datang nanti? Ye Chang menghela napas. Ya, ayah, kamu terlalu menakutkan. Xiao Li juga mengangguk. Xiao Fan. Apa yang terjadi baru-baru ini? Ayah, biarkan dia bicara. Xiao Li menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Zhao Wuji. Xiao Fan juga menatap Zhao Wuji. Apa yang terjadi? Yang mulia, sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja. Zhao Wuji ragu-ragu dan menatap Ye Chang di sampingnya. Biarkan Ye Chang membicarakan masalah ini. Ye Chang, apa yang terjadi? Xiao Fan menatap Ye Chang. Ia sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi di alam diagram bintang. Seharusnya, jika sesuatu benar-benar terjadi di alam diagram bintang, klon sumber akan segera memberitahunya. Ini Ye Chang tertegun, menunjukkan ekspresi kesal. Ia ingin menolak, tetapi masalahnya tidak ada orang lain di dekatnya. Ye Chang, katakan padaku. Xiao Fan sedikit tidak sabar. Ini sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja klon sumber yang mulia. Orang itu muncul dan menghilang secara misterius, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hanya membuat kami pusing. Ye Chang menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Xiao Fan tertegun. Apa maksudmu? Benar, kapanpun dan dimanapun, dia muncul dan selalu membuat orang takut. Lalu dia memasang senyum licik dan pergi, kata Ye Chang tanpa daya. Xiao Fan. Benarkah? Xiao Fan menatap Xiao Li dan Zhao Wuji, ingin mendengar apa yang mereka katakan. Benar. Xiao Li mengangguk. Benar, Yang mulia. Zhao Wuji pun mengangguk. Ini Xiao Fan berdiri di sana dengan linglung, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi sesaat. Dia sibuk di dunia luar sebelumnya. Jadi dia belum berkomunikasi dengan klon sumber di diagram bintang. Yang mulia, ini sudah banyak gadis di Kyushu yang... Zhao Wuji tersenyum canggung sambil mandi. Xiao Fan, apa lagi yang dia lakukan? Xiao Fan menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, tak heran jika ada yang menatapku aneh saat aku muncul tadi. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Dia kadang-kadang muncul saat pasangan muda sedang berhubungan. Ye Chang menggaruk kepalanya. Xiao Fan, apa lagi? Tanya Xiao Fan dengan wajah muram. Ia merasa reputasinya telah dirusak oleh klon sumber ini. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ngomong-ngomong, dia tidak hanya di Kyushu, dia juga sesekali mengganggu pasukan lain. Ye Chang tersenyum canggung. Xiao Fan menghela napas dan mencoba menenangkan dirinya. Baiklah, aku mengerti. Pada saat ini, sesosok ilusi muncul di aula. Tanpa fluktuasi aura, sosok itu muncul tanpa suara. Hanya Xiao Fan yang bisa merasakan kemunculannya. Ketika sosok itu muncul, dengan seringai di wajahnya, dia terkejut. Mengapa kamu ada di sini? Xiao Fan, apa aku perlu melapor padamu untuk ke sini? Kata Xiao Fan dengan marah, menatap klon sumbernya. Ini tuan, bukan itu maksudku. Tolong jangan salah paham. Klon sumber Xiao Fan menggeleng berulang kali. Xiao Li, Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya semua memandang klon sumber Xiao Fan, masing-masing dengan ekspresi terkejut.
Tak disangka, klon sumber Xiao Fan cukup ketakutan saat melihat Xiao Fan. Cek, aku telah melakukan banyak hal buruk akhir-akhir ini. Xiao Fan mencibir, matanya mengamati klon sumbernya. Senyum sinis di wajahnya memudar, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku hanya melindungi mereka. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka, dan kebetulan aku berada di dekat mereka hari itu, jadi aku. Apakah kamu pikir aku mempercayainya? Kata Xiao Fan dengan marah. Tuan, kamu harus percaya padaku. Aku adalah klonmu, yang berarti aku mewakilimu. Apa kamu tidak percaya pada diri sendiri? Perwujudan kehendak Xiao Fan berbicara dengan tergesa-gesa. Kalau kamu tidak percaya, siapa lagi yang bisa kamu percaya? Benar, kata klon sumber sambil tersenyum. Xiao Fan, Xiao Li, Ye Chang, Zhao Wuji. Tuan, aku jujur, kamu harus percaya. Klon sumber melihat wajah-wajah buruk beberapa orang, dan dia buru-buru menambahkan. Tuanku, aku rela melewati api dan air demimu. Kalau Tuan tidak percaya padaku, siapa lagi yang bisa kamu percaya? Enya, gerutu Xiao Fan dengan marah. Meskipun banyak hal yang dikatakan klon sumber itu benar, Xiao Fan benar-benar tidak tahan dengan perilaku bajingan ini. Ya, klon sumber mengangguk, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Xiao Fan. Saat berikutnya, Xiao Fan memanggil kembali klon sumber melalui pikirannya sendiri. Tuan, ada apa? Tanya klon sumber itu dengan lemah. Saat ini, ia sangat rendah hati di hadapan Xiao Fan dan khawatir Xiao Fan akan membunuhnya. Mulai sekarang kamu tidak boleh mengawasi Kyushu, mengerti? Usahakan untuk tidak muncul, mengerti? Xiao Fan berpikir sejenak dan berbicara. Ya, klon sumber mengangguk, ia tak berani menentang kata-kata Xiao Fan. Dia adalah perwujudan pikiran Xiao Fan. Dia tahu persis apa yang ada di benak Xiao Fan. Xiao Fan sudah memendam niat membunuh terhadapnya. Jika dia terus keras kepala, Xiao Fan mungkin akan membunuhnya. Setelah mengucapkan hal itu, klon sumber menghilang dan meninggalkan aula itu lagi. Baiklah, semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Xiao Fan menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benarkah, ayah? Tanya Xiao Li terkejut. Ye Chang dan Zhao Wuji melakukan hal yang sama, menatap Xiao Fan dengan penuh semangat. Benar, Xiao Fan mengangguk, terkejut. Kalian benar-benar perlu melakukan itu. Kalian bertiga masih lajang, apa kalian takut dimata-matai? Xiao Li, Zhao Wuji, Ye Chang. Tidak, ayah. Paman Wei. Xiao Li segera mengalihkan pembicaraan. Wei Zhongshan, apa yang terjadi padanya? Xiao Fan bertanya-tanya. Ini klon sumbermu. Dia memerintahkan Wei Zhongshan. Dia ingin lihat Wei Zhongshan dan Niu Tongxuan, kata Zhao Wuji dengan canggung dari samping. Xiao Fan, klon sumber, memata-matai Wei Zhongshan dan Niu Tongxuan yang sedang melakukan sesuatu. Jadi apa dia mengintip? Tanya Xiao Fan dengan suara berat dan wajah muram. Dia tidak hanya mengintip, tetapi beberapa kali pertama dia bahkan meneriakkan slogan-slogan untuk menyemangati Wei Zhongshan. Kata Ye Chang tanpa ekspresi dari samping Xiao Fan. Ayah, Paman Wei memang mudah diatur, tapi Niu Tongxuan dia selalu bilang itu perintah ayah dan ayah yang menyuruhnya. Sekarang dia mengeluh pada ibu dan yang lainnya setiap hari. Xiao Li tersenyum canggung. Aku, Xiao Fan, merasa sangat dirugikan. Ayah, lebih baik ayah pergi dan menjelaskannya, kalau tidak reputasi ayah akan hancur. Kata Xiao Li dengan malu. Awalnya, di mata orang-orang Kyushu, Xiao Fan adalah eksistensi yang superior. Namun sekarang, klon sumber Xiao Fan tidak melakukan apa-apa selain mengintip para wanita Kyushu yang sedang mandi, dan mengintip hal-hal seperti itu. Aneh rasanya jika hal seperti itu tidak merusak reputasinya. Baiklah, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk, menghembuskan napas, wajahnya pucat pasi. Baiklah, kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian, aku akan memeriksanya. Xiao Fan menghela napas dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di tempat Ye Miaoyin.
Chang Sun Ning dan yang lainnya berada. Begitu tiba di sana, Xiao Fan mendengar umpatan-umpatan patah hati Niu Tongxuan dari dalam. Xiao Fan bukan orang baik. Sudah kubilang sebelumnya. Lihat dia selalu mengintip aku dan Xiao Wei saat kami sedang asyik bermain. Apa itu tidak keterlaluan? Xiao Fan masuk dengan wajah muram. Klon sumber. Semua orang tercengang dan menoleh. Karena Xiao Fan muncul tanpa tanda-tanda kehidupan, mereka salah mengira ini adalah klon sumber Xiao Fan. Niu Tongxuan adalah orang pertama yang berteriak dengan nada membunuh. Bajingan, Xiao Fan, tenanglah, Niu Tongxuan, apa kamu gila? Wajah Xiao Fan menjadi gelap, dan udara tak terlihat muncul dan menjebak Niu Tongxuan. Kamu Xiao Fan asli. Ye Miaoyin tertegun dan berbicara dengan suara lirih. Para wanita di sekitarnya juga tercengang. Ya, ini aku. Xiao Fan mengangguk dengan wajah muram. Awalnya, dia seharusnya senang dan gembira melihat wanita-wanita itu, tetapi karena insiden klon sumbernya, Xiao Fan tidak lagi bersemangat. Xiao Fan, bisakah kau menjelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan klon itu? Chang Sun Ning melangkah maju dan berkata dengan marah. Benar sekali, jelaskan padaku, apa yang terjadi dengan klonmu? Benar sekali, Xiao Fan jelaskan. Para wanita lainnya juga angkat bicara, melotot ke arah Xiao Fan. Xiao Fan, ada apa? Ada masalah? Apa yang dia katakan tidak ada hubungannya denganku. Jangan salah paham. Xiao Fan menjelaskan dengan cepat. Mustahil, itu klonmu. Apa itu artinya kamu juga berpikir seperti itu? Kata Lan Zhankui dengan marah. Benar, benar kepribadian klon dan asli harusnya sama. Long Chaiwei menambah minyak ke dalam api. Xiao Fan tidak, kalian benar-benar salah paham. Perilakunya tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak tahu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tetapi saat ini, bahkan Ye Miaoyin berkata, Xiao Fan, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu sengaja membiarkan klonmu melakukan apa yang kamu inginkan? Tidak, sungguh tidak. Xiao Fan merasa dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri bahkan jika dia melompat ke neraka. Saat ini, Niu Tongxuan menatapnya dengan niat membunuh. Xiao Fan benar-benar ingin tahu apa yang telah dilakukan klonnya dan mengapa Niu Tongxuan begitu marah. Xiao Fan, kamu menjijikkan. Niu Tongxuan menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah. Oh, lupakan saja, lupakan saja. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hal-hal yang disebabkan oleh kloninganmu sendiri hanya dapat diselesaikan oleh dirimu sendiri, dan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghapus ingatan. Awalnya, Xiao Fan tidak berencana melakukan ini, lagi pula, tidak ada keadaan darurat, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Xiao Fan mengembuskan napas, dan cahaya aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Ye Miaoyin, Lan Zhankui, Chang Sun Ning, Niu Tongxuan, dan yang lainnya merasa pusing, dan ingatan mereka tentang kejadian ini dengan cepat disegel oleh Xiao Fan. Dalam sekejap mata Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Ye Miaoyin membuka matanya dan berbicara dengan terkejut, menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Hehehe, aku datang untuk melihat apakah kamu hidup nyaman sekarang. Tanya Xiao Fan riang, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Di samping, Chang Sun Ning, Long Chaiwei, dan yang lainnya juga terbangun. Ketika mereka melihat Xiao Fan, mereka semua terkejut. Mengapa kamu di sini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kita lakukan? Semua orang bingung. Apa yang ingin mereka lakukan dengan berkumpul? Saat ini, orang yang paling bingung adalah Niu Tongxuan. Ia berdiri di sana dengan bodoh, melihat sekeliling. Apa yang kulakukan di sini? Gumam Niu Tongxuan. Karena kamu tidak ada urusan di sini, kenapa kamu tidak cepat pergi? Kata Xiao Fan ringan sambil melirik Niu Tongxuan. Niu Tongxuan, aku pergi, gumam Niu Tongxuan, berbalik dan melangkah pergi. Setelah Niu Tongxuan pergi, Ye Miaoyin dan yang lainnya terkejut.
Mengapa mereka kehilangan ingatan tentang apa yang baru saja terjadi? Tetapi sekarang Xiao Fan ada di sini, mereka terlalu malas memikirkan hal-hal ini. Xiao Fan, apa yang terjadi di luar? Tanya Ye Miaoyin. Wanita lainnya juga memandang Xiao Fan, ingin tahu apa yang terjadi di luar. Di luar baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Xiao Fan tersenyum lembut. Baguslah, asal kamu baik-baik saja. Ye Miaoyin mengangguk. Meskipun semuanya berjalan baik bagi mereka di alam diagram bintang, mereka belum pernah melihat Xiao Fan sebelumnya, dan mereka selalu khawatir kalau terjadi sesuatu pada Xiao Fan di luar. Sekarang setelah mereka melihat Xiao Fan aman dan sehat, mereka semua merasa lega. Hehehe, mulai sekarang, aku bisa sering menemani kalian ke sini, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ya. Beberapa wanita mengangguk, dan mereka semua dalam suasana hati yang sangat baik. Xiao Fan, apa yang ingin kamu makan nanti? Tanya Chang Sun Ning penasaran. Baiklah, tunggu dulu, kalian bebas melakukan apapun, aku lupa sesuatu. Xiao Fan tertegun dan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia lupa menyegel ingatan Wei Zhongshan, Xiao Li, Ye Chang dan orang-orang lainnya. Xiao Fan menghilang, dan saat berikutnya dia berada di Kyushu. Ketika mereka melihat Xiao Fan tiba-tiba muncul, semua orang di Kyushu terkejut. Mereka hendak memberi hormat pada Xiao Fan, namun pada saat itu, seberkas cahaya menyilaukan memancar dari tubuh Xiao Fan, dan semua orang pun pingsan. Setelah beberapa tarikan napas, ingatan mereka disegel oleh Xiao Fan, dan mereka pun sadar kembali satu persatu. Xiao Fan mengubah ingatan mereka sehingga mereka tidak pernah melihat Xiao Fan selama ini, dan bahkan tidak pernah melihat klon sumber Xiao Fan. Yang mulia, itu yang mulia Kaisar Suci. Seseorang dari Kyushu yang pertama kali tersadar berseru kaget ketika melihat Xiao Fan. Orang-orang lain yang sadar di dekatnya juga melihat ke arah suara itu. Setelah melihat Xiao Fan, mereka semua sangat gembira. Itu yang mulia, itu benar-benar yang mulia. Salam untuk yang mulia Kaisar Suci. Hidup yang mulia. Ketika semua orang melihat Xiao Fan, mereka semua sangat gembira dan membungkuk hormat kepadanya. Ya, Xiao Fan mengangguk pelan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.